Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk rapat kali ini. Sebelum memulai rapatnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita bangkit. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Makasih Bapak Ibu, mari kita duduk kembali. Baik, terima kasih sudah hadir. Topik kita hari ini, masa jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan bagaimana awal reformasi berlangsung. Saya harap kita bisa membahas dari berbagai sudut pandang, pro dan kontra, agar mendapat gambaran utuh. Mari kita mulai dengan pandangan Bapak Budi. Saya masih berpendapat bahwa Soeharto tidak seharusnya didesak mundur secara mendadak. Beliau memimpin selama 32 tahun membawa stabilitas, swasembada pangan, pembangunan jalan, sekolah, dan listrik ke desa-desa. Kalau kita lihat, di era beliau harga sembako cenderung stabil, keamanan terjaga. Begitu reformasi dimulai, justru muncul gejolak politik dan ekonomi yang tidak terkendali. Tapi Pak Budi, stabilitas yang Bapak maksud itu sebenarnya dibungkamnya demokrasi. Media tidak bebas, mahasiswa kritis sering ditangkap, dan rakyat tidak bisa memilih pemimpin secara terbuka. Bahkan anggota keluarga Soeharto sendiri banyak menguasai bisnis besar. Itu bukan stabilitas sejati, tapi itu tekanan. Betul, Soeharto memperkuat kekuasaan dengan militer dan birokrasi. KKN merajalela, rakyat kecil tetap miskin, sementara elit politik dan kroninya kaya raya. Apalagi krisis moneter 1997 membuktikan bahwa ekonomi kita ini tidak kuat, hanya bertumpu pada utang dan konglomerat. Kalau Soeharto bertahan lebih lama, mungkin Indonesia dapat lebih hancur. Saya tidak menampik ada kelemahan, tapi jangan lupakan jasanya. Tanpa kepemimpinan kuat, mungkin Indonesia tidak akan mampu melewati masa-masa awal pasca kemerdekaan. Banyak negara lain yang gagal membangun setelah lepas dari kolonialisme. Saya paham maksud Bapak itu, tapi dari perspektif mahasiswa waktu itu, kami melihat penderitaan rakyat semakin berat. Harga kebutuhan pokok melambung, banyak pengangguran, dan ketidakadilan semakin nyata. Kami turun ke jalan bukan hanya soal politik, tapi juga karena rakyat tidak lagi bisa bertahan. Reformasi adalah satu jalan agar suara rakyat kembali dihargai. Menarik, jadi ada dua pandangan. Orde Baru dianggap berhasil dalam pembangunan, tetapi juga dituduh gagal karena melahirkan KKN dan mengekang kebebasan.
Mari kita gali lebih dalam. Bagaimana pandangan Anda semua soal peran mahasiswa dan masyarakat pada 1998? Mahasiswa waktu itu adalah pemotor perubahan. Kami melakukan demonstrasi besar-besaran, menduduki gedung DPR atau MPR. Tuntunan kami jelas, turunkan harga, hentikan KKN, dan turunkan Soeharto. Sayangnya, perjuangan itu dibayar mahal. Ada korban jiwa dalam tragedi Trisakti dan Semanggi. Tapi dari situ, tekanan rakyat semakin kuat dan akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Ini bukti bahwa rezim sudah kehilangan legitimasinya. Kalau pemerintah masih didukung rakyat, tidak mungkin mahasiswa berbondong-bondong menuntut perubahan. Bahkan sebagian elit politik dan militer waktu itu juga menjauh dari Soeharto. Saya setuju ada korban, dan saya turut berduka. Tapi saya khawatir, setelah Soeharto turun, kita justru menghadapi ketidakpastian. Buktinya, setelah reformasi, banyak konflik horizontal muncul, kerusuhan etnis, separatisme, bahkan terorisme. Apakah itu yang kita sebut sebagai kemajuan demokrasi? Itu memang konsekuensi dari transisi demokrasi. Tidak ada perubahan besar yang tanpa risiko. Tapi berkat reformasi, rakyat sekarang bisa memilih presiden secara langsung. Pers bebas memberitakan kebenaran dan partai politik tidak lagi didominasi satu kekuatan. Itu kemajuan besar yang tidak mungkin dicapai di era Orde Baru. Saya ingin menegahi, mari kita lihat. Pro Orde Baru menekankan stabilitas dan pembangunan. Pro Reformasi menekankan kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Kontra Orde Baru menyoroti KKN dan represi. Mahasiswa menjadi motor perubahan. Kalau begitu, apa pelajaran yang bisa kita ambil agar kita tidak mengulangi kesalahan di masa depan? Pelajarannya, rakyat jangan diam. Kalau ada ketidakadilan, kita harus berani bersuara. Demokrasi harus terus dijaga agar tidak kembali ke otoritarianisme. Dan pemimpin tidak boleh berkuasa terlalu lama. Kekuasaan cenderung korup kalau tidak ada pembatasan. Maka dari itu harus ada pembatasan kekuasaan. Selain itu, reformasi harus terus dilanjutkan. Jangan hanya berhenti pada perubahan pemimpin, tapi juga pembenahan hukum, ekonomi, dan pemberantasan korupsi. Saya hanya berharap, dalam menatap masa depan, kita tetap menghargai jasa pembangunan Orde Baru. Jangan sampai generasi muda hanya melihat sisi buruknya. Baik, jadi kita sepakat bahwa jatuhnya Soeharto adalah titik balik bangsa. Ada sisi positif dan negatif dari Orde Baru. Ada tantangan besar dalam reformasi. Yang penting kita belajar dari sejarah, menjaga demokrasi, memberantas korupsi, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada rapat kali ini. Sekarang rapat kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh pulang. Terima kasih.